Oke, jadi kita mulai kasusnya ya, kasus aliran panas, yang mana diskritisasi dari persamaan ini, ya, du dt sama dengan alfa do kuadrat o dx kuadrat, kita peroleh diskritisasi semacam ini ya, ui, j plus 1, dan kasus ini akan kita selesaikan. Nah, jadi kalau ada batang besi, kita panaskan ujungnya sini sehingga sampai 100 derajat, dan 100 derajat ini kita jaga 100 derajat, dan di sini tetap suhu ruangan. Tadi sudah saya sampaikan bahwa ini asumsikan kita ya berada di musim dingin lah, di Eropa sana atau di Jepang sana begitu. Nah, jadi kita panaskan bagaimanakah aliran panasnya dari yang sini ke bawah sini. Oke, kita tahu bahwa kalau kita mengasumsikan seperti itu berarti um, U0, T-nya 100 dan UL, T-nya itu 0. Oke, langsung kita eksekusi ya. Jadi kita asumsikannya panjangnya 1 meter lah, bolehlah. Temaknya di sini asumsinya ya 2 detik atau 2 satuan. Begitulah. Oke ya. Ini saya bikinkan sesuatu notasi yang baru, nggak apa-apa. Jadi kalau kita punya L, punya X mark itu, nah, kalau kita batasannya N-nya itu 100, N-nya 1000, N-nya 100.000, 10.000 ini ya. Ini sebenarnya kita bisa langsung mendefinisikan H di sini. Di sini bisa kita definisikan H. Oke ya, nggak masalah. Dan apa namanya, N ini itu sama saja kita menghitung jumlahnya X, dan 10.000 itu jumlahnya T. Nah, jumlah gridnya ya. Kita hitung alfa katakanlah 0,1, C-nya 0,2, lalu kita jalankan. Oke. Nah, berikutnya kita bikin dulu sesuai dengan kasusnya ya. Zeros, kita bikin O itu matrik kayak gini. Matrik kayak gini ke X dan ke T. Tapi sementara saya isi 0 semua dulu. Nah, ini perintahnya adalah zeros, len X itu jumlah X atau N-nya ini loh, 100-nya ini loh. Ini len T itu berarti ya ini, 100 ini. Maksudnya gitu. Nah, kita buat 00, kalau saya jalankan, saya print O, saya seneng di apa namanya, saya jalankan dulu. Nah, ini kita punya nilai ini. U ini 00 kayak gini loh. Ini berarti ke sini X-nya, kalau ke bawah itu berarti Y-nya. Berarti T-nya gitu ya. Nah, coba kita isikan aja dulu ini sekarang. U 0, apa namanya? Ini kadang Jupyter itu gini kalau habis tadi menjalankan animasi ya. Jadi apa namanya? U 0,2 itu maksudnya yang tadi saya sampaikan. Berarti panjang berjalannya waktu kita pengen suhunya sini itu 100 semua gitu loh, akhirnya. Ada nilai akhirnya ya. 100 semua. Dan apa yang kita peroleh coba kita print dulu. Karena banyak yang pakainya 10.000 gitu. Ini mungkin biar nggak nongol itu saya simpan dulu, saya tutup dulu. Apa namanya? Tapi nanti juga jalan lagi. Servernya saya matikan dulu ya. Ininya saya matikan dulu. Ini saya jalankan lagi.
Oke, tadi kita ini ya, kita jalankan dulu. Nah, dan yang kedua ini kita jalankan lagi. Jadi maksudnya itu adalah X-nya yang ke 0 dan ini yang belakang itu kan T tadi ya. Ke semua T, kita kasih suhunya 100. Nah, oh ternyata tadi saya kebalik ya. Berarti yang T itu yang ini. Yang ke kanan ini, yang ke bawah itu yang X-nya. Nah, setelah itu, nah, kita tinggal memasukkan rumus diskritisasinya ke sini. Sesuai yang kita masukkan. Oke, saya jalankan. Nah, ini sudah jalan, sudah baik-baik saja. Kalau sudah jalan berarti. Nah, berikutnya tinggal kita pengen ngeplot. Dan kita plot. Kita ngeplotnya bagaimana, suka-suka kita. Nah, misalkan kita tahu tadi bahwa kalau kita tuliskan U itu, nah, kalau kita U itu apa yang kita peroleh? Saya print dulu ya. Nah, ini nilai-nilai sebenarnya. Nilai-nilai pada matriks. Jadi mudahnya itu gini loh, ini true ya katakanlah matriks ke 00 ini 1 1 1 0 1 1 ya. 1 1 1 2 1 3. Ini juga begitu ke bawah. Tapi di sini dibalik apa namanya yang nanti harus kita balik prinsipnya gitu. Tapi nggak apa-apa, kita asumsikan ini 1 1, ini 1 2, ini 1 3, ini 2 1 2 2 2 3. Jadi bentuknya kayak matriks gitu. Di sini ya, yang ini juga gitu. Bentuknya kayak matriks. Nah, artinya kita bisa kalau matriks itu gimana caranya? Jadi misalkan saya pengen ngeplotkan itu di sini ya. Misalkan pada T sama dengan 0. Maka ya saya ambil semua baris yang ke X, tapi T-nya yang sama dengan 0. Gitu. Nah, kalau saya mau bikin grafik untuk yang T kelima katakanlah ya, saya ambil T yang kelima, tapi X-nya semuanya. Nah, tapi kalau X yang ngeplotkannya ke X dan T ngeplotkannya ke T. Nah, ceritanya gitu. Nah, perintah ini muncul di sini. Ini maksudnya apa? Saya mau ngeplotkan U pada T ke 0. Gitu loh maksudnya. Nah, lalu kalau di bawahnya, saya itu ngeplotkan T pada delta H ke 10. Jadi pada grid ke 10 maksudnya dari sini ya. Ini kan tadi HT ya. Jadi grid ke 10-nya itu berapa? Grid ke 10. Dan kalau di sini itu di grid ke 100. Apa yang kita peroleh kalau kita gambarkan? Nah, ini dia. Jadi pada awalnya dari 0 sampai 1 ini, di sini suhunya 100, di sini 0. Nah, lalu detik ke berapa ini tadi? Di grid ke 10, dia sudah mulai berubah karena ini dipanasi terus kan. Semakin panas dia. Nah, yang 0 itu ke sana, 0,2 ke sana. Nah, semakin lama gimana? Panasnya semakin ke kanan. Nah, ke kanan semua. Ini juga semakin ke kanan dan paling akhir tentu kalau garis ini lurus. Ini ya gitu kan. Nah, ini mudahnya tracking time atau analisis grafik yang mungkin bisa kita buat. Atau mungkin kita bisa bikin apanya ya? Istilahnya mesh-nya atau jaringnya atau berapa gambaran dalam ruang 3 dimensi. Nah, jadinya ini. Ini maksudnya apa? Nah, kalau kita sedikit cek lihat, mungkin kita balik ya. Ini kan X-nya tadi kan? Nah, X-nya tadi. X-nya dari sini sampai sini. Ini X. Lalu ke sana itu waktunya. Berarti pertama ini suhunya 100. Di sini yang X0. Nah, lalu semakin ke kanan, dia maka panasnya tadi semakin menyebar ke sana. Nah, sampai waktu 2 detik. Nah, sampai mestinya garis ini paling bagus itu kalau garis ini itu lurus. Kalau kita tambahi T-nya, garisnya nanti semakin lurus. Kira-kira begitu. Ini dari mesh-nya. Atau mungkin kalian bisa bikin animasinya juga bisa. Nah, yang prinsipnya sama. Kita animasinya tinggal apa yang ingin kita animasikan. Ya,
Kita ambilnya U-nya juga boleh. Ini kan U kita ambil ya. U-nya tadi sama dengan tadi prinsipnya per barisnya ya. Kita mau bikin animasikan itu konsepnya yang kita animasikan adalah bagaimana O ini kita gambar, kita view berulang-ulang garisnya. Jadi T pertama gimana, T kedua gimana itu kita animasikan semacam ini caranya. Ya sekalian baca saja nanti dipahami. Yang prinsipnya harus ada semacam program ini. Ini adalah hanya baru objek apa yang akan dianimasikan itu ini objeknya. Terus yang kedua itu baru animasinya. Oke ya. Saya jalankan. Nah, maka dia bergerak. Yes, seperti ini. Macam itu. Oke. Saya hentikan aja ya, karena lama. Ini nanti sampai habisnya mana? Ya sampai lurus tadi. Dan ini kadang bisa kita simpan. Tapi simpannya kenapa JPEG ya? Oke, saya hentikan aja. Saya hentikan. Nah, saya pengen melihat gambar yang lainnya. Atau kita juga bisa menggambarkan itu dalam kontur. Apa itu maksudnya kontur? Kontur itu pengumpulan sesuatu yang nilainya hampir sama gitu loh. Nilainya hampir sama. Di mana kalau ini sudah waktu lama sampai 2 detik kita bacanya garis ke kanan aja di sini ya. Di garis ke kanan ini. Ini berarti dia suhunya itu garisnya nggak begitu cekal ya di sini ya. Ya, yang tinggi agak rendah, semakin biru semakin rendah. Tadi kalau kita lihat dari sini, maka yang kuning itu, ini kan tak bikinkan sama, Ceviridis gitu. Jadi yang kuning itu yang panas 100 derajat, yang biru itu yang 0 derajat. Intinya garis yang kuning itu yang panas, yang biru itu yang dingin gitu. Nah, di sini juga sama. Maka panas semakin dingin semakin dingin. Nah, kalau yang suhunya sama, itu pergerakan dari waktu awal ke sana itu pergerakannya gini. Ini suhu yang sama ya. Ini juga sama, pergerakan suhu yang sama. Atau kontur ini juga bisa kalian bikin pakai kontur yang lainnya. Misalkan ini juga ada model lain kontur. Nah, ini sekarang pakai blok warna. Jadi sebenarnya dari kasus ini banyak hal yang bisa kita lakukan. Kita ngekspos-nya berbagai hal. Kalau ini adalah kontur tadi, kontur ya istilahnya. Dan di sini adalah kontur F. Nah, jadi blok warnanya. Ini mencirikan blok suhu yang dianggap sama, rentangnya sama lah. Katakanlah 0 sampai derajat sampai 20 atau 25 derajat, ini kita anggap sebagai blok warna yang sama, maka warnanya dianggap sama. Ini misalkan dari 100 sampai 90 derajat, sini warnanya dibikin sama. Itu istilahnya kontur. Dianggap sama, memiliki kontur sama. Dan seterusnya, hasilnya semacam ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Enggak ada ya. Ini contoh program pertama. Lalu saya mau mencontohin program yang kedua tadi. Gimana kalau kita, nah ini contohnya kalian saya mintakan ACC itu sebenarnya ini. Gimana kalau kita ganti sekarang 100 derajatnya ini kita matikan. Atau besinya itu sekarang kita taruh gitu kan. Setelah panas stabil tadi, panas 0 derajat sampai 100 derajat, sekarang suhu panasnya itu kita matikan. Kalau dari api ya kita lepas, lalu kita taruh. Tentu ini kan semakin lama semakin dingin kan? Iya kan? Yang awalnya 100 semakin dingin. Dan awalnya berapa suhunya sini? Nah, suhunya adalah awalnya ini. Iya kan? Jadi tugas kita mula-mula apa? Kita harus mengisi suhu bawah ini dengan itu. Oke. Nah, lalu berarti di sini enggak lagi 100. Nah, karena di sini nanti ya lama-lama akan kita jadikan 0 gitu kan. Justru yang penting adalah kita ngisi suhu yang awal ini. Bagaimanapun karena yang untuk mencari UIJ plus 1 ini yang dibutuhkan hanya sepanjang ini, bawahnya saja. Kita tidak harus mengetahui yang kanan kirinya sini, nggak harus. Oke. Kalau kasus begitu bagaimana? Kasusnya yang kedua, ya kita buang dulu ini. Berarti saya ngisi fungsi ya. Ngisi fungsi itu bisa manual, ya manual aja lah. Jadi kita bisa bikin for i in range
katakanlah berarti ini kan, ya bukan katakanlah, berarti kan sejumlah X-nya. X berarti kan. X berarti saya isikan U berapa ini? Kalau T-nya kan 0 ya. 0 berarti ini ya KI. KI dari 0 juga. KI. Kita isi berapa? Ya tadi 100 kali 1 dikurangi X per L. Nah, tapi L-nya di sini kan mestinya I kali HX. Jadi maksudnya gini, ini kan kita punya HX tadi ya. Jadi kalau kita ngomong yang pertama itu kan pasti nilainya 0. Yang kedua berapa nilainya X ini? Ya H kali 0 ditambah HX gitu kan. Lalu yang ketiga berapa? 0 ditambah 2 kali HX. Kan dan seterusnya gitu ya. Kalau yang ketiga berapa? Ya sama, berarti ya 0 ditambah 3 kali HX. Dan seterusnya gitu. Atau ya H kali HX-nya dikalikan dengan angka bilangan bulat 1, 2, 3, 4, 5 begitu. Nah, untuk itu di sini X-nya bukan lagi X, tapi X itu mestinya HX-nya, HX sudah kita definisikan, dikalikan dibagi L. L-nya bukan L kecil, tapi mestinya L kecil. Mestinya begitu. Nah, oke, kita jalankan lagi. Wow, invalid sintaks. Apa ini? Titik koma. Ini mestinya titik 2 ya. Nah, ini yang saya maksud ini tadi. Gimana dengan syarat batas atau nilai awal yang diberikan? Dibandingkan program yang awal saya berikan tadi, ini ada update pemrograman nggak? Ada kan? Dan menurut kalian ini terlalu gampang atau agak ruwet dengan update pemrograman ada satu baris ini? Kan nggak begitu mudah kan? Nggak cukup mudah, tidak hanya ganti angka 100 ke 50 kan? Kalian harus punya ide. Ide untuk menggeser ini menjadi sebuah fungsi. Nah, yang saya harapkan begitu. Jadi kalau dari yang kalian ajukan ACC-an kok saya melihat ada ide menggeser fungsi semacam ini, ya pasti saya ACC gitu. Tapi kalau tidak, ya enggak tak ACC. Nah, apalagi sudah dijelaskan gini kan, jadi ribet kan. Nah, ini kalau saya jalankan, sekarang nggak usah kita punya, nggak usah kita tampilkan ya, langsung aja ya. Nah, langsung begini, langsung kita plotkan aja. Plotnya sama nggak apa-apa. Nah, sekarang terbalik. Jadi suhunya yang 100. Nah, nanti lama-kelamaan ternyata 100 ini akan turun. Langsung drop. Turun ke 0. Dan ke kanannya pelan-pelan akan semakin turun, semakin turun. Nah, ini kan 40, 40, 475 sama. Sampai 7. Kalau kita lihat di sini kan 100 derajat. Lalu di sini masih hampir 100 derajat. Ini masih 75 derajat. Yang keempat ini 50. Nah, ini kan sudah 7,5 derajat. Lama-lama dia akan menjadi 0 semua. Kira-kira begitu. Nah, lalu bagaimana kalau kita meskan atau kita meskan? Ya, kita lihat aja. Nah, ini kan awalnya mula-mula kan. Jadi 100 ke 0. Maka lama-lama dia akan turun. Nah, semacam ini. Lama-lama akan turun. Nah, dia mendekati 0. Jadi kita tahu gambar ini tuh representasi dari apa? Apa yang kita buat itu kita harus tahu. Dan tentu semuanya terkait dengan angka-angka gitu kan. Lalu kalau kita bikin animasinya bisa nggak? Ya bisa, kita jalankan saja animasinya. Ya, tapi kadang gitu kalau sudah 2 kali jalankan animasi ya, kedap-kedap gitu. Tapi nggak apa-apa, yang jelas kita bisa. Kalau pengen bagus ya kita restart lagi. Lalu dengan konturnya bagaimana? Ya tentu berubah sesuai dengan kasus yang kita buat. Nah, ini adalah konturnya. Suhunya begitu. Tentu dari yang pertama itu seperti ini, dari yang bawah ini ya. Semakin lama semakin turun suhunya. Nah, lalu suhunya lama-lama turun. Benar-benar drop. Mana nggak jalan?
Nah, ini dia. Nah, ini kira-kira begitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Enggak ada ya? Saya matikan rekaman dulu.